Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Pada peristiwa transfigurasi di atas gunung, Yesus berubah rupa. Dan di sana terdengar suara dari sorga yang berkata, "Inilah dia anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, melalui peristiwa ini Yesus menampakkan kemuliaannya. Dalam cahaya yang mulia itulah ditampakkan pembicaraan Kristus dengan Musa dan Elia. Meskipun kita sendiri tidak memandang sendiri kemuliaan itu, tapi iman kita mengatakan saudara-saudari bahwa dia sudah bangkit, dia sudah dimuliakan, dan bahwa dia menjadi pengantara kita di hadapan Bapa, agar kelak kita pun ikut serta di dalam kemuliaannya. Saya Romagus CSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10 dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seputih itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus berubah rupa. Tentu bukan suatu perubahan yang dibuat-buat oleh Yesus, tapi itu merupakan sebuah pewahyuan akan sesuatu yang terjadi di depan atau yang terjadi pada masa yang akan datang. Kalau ada orang yang berubah tapi dengan tujuan-tujuan yang agak negatif, yang tidak positif, tentu perubahan itu mengandung satu tujuan yang tidak bagus. Memoles rupa, memoles wajah itu boleh. Tetapi mengubah rupa sedemikian rupa bahkan terkesan lebay, itu justru akan menimbulkan kesan yang kurang bagus. Ada orang kurang mampu, tapi gengsinya tinggi. Maka dia ingin nampak kaya. Dia merubah penampilannya. Gayanya selangit, kadang terkesan norak. Muka di make up cerah. Pakai gelang emas, entahkah itu imitasi. Anting-anting besar dan tas yang bermerek terkenal. Itu pun belum tentu merek yang benar. Bisa jadi palsu atau KW. Mungkin dia berpikir bahwa dengan begitu dia punya harga diri, gengsinya lalu kelihatan.
Tapi sebaliknya saudara-saudari, ada juga orang yang benar-benar kaya, tetapi sungguh rendah hati. Walau banyak harta, dia tidak memamerkannya. Semua orang tahu bahwa sebenarnya dia kaya dan baik hati. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, mengubah diri atau mengubah rupa memang perlu, tetapi tentu ke arah yang positif. Yesus juga mengubah rupa. Yesus berubah rupa di atas puncak sebuah gunung dalam peristiwa transfigurasi. Yang kita rayakan hari ini tentu saja, Yesus menampakkan kemuliaannya. Dia yang Allah yang mulia di sorga menjadi manusia seperti kita kecuali dalam hal dosa. Di depan 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Yesus menampakkan kemuliaannya. Mereka terpana, mereka terpesona, dan ingin tetap di atas gunung menikmati kebahagiaan itu. Tapi Yesus mengajak mereka untuk turun gunung, masuk dalam hidup sehari-hari. Satu-satunya yang dikehendaki Allah adalah mendengarkan Yesus. Inilah dia, putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Inilah transformasi diri yang diinginkan Allah juga dari kita, saudara-saudari. Mendengarkan Yesus. Mengubah rupa itu hanya mungkin kalau kita mendengarkan Yesus. Sehingga wajah kita menjadi wajah orang Kristiani yang benar, wajah orang Kristiani yang sejati karena mendengarkan Yesus. Kerap kali saudara-saudari kita sulit mendengarkan Yesus. Kita lebih mudah mendengarkan diri sendiri. Kita mau mendengarkan Allah hanya kalau kita cocok dengan kemauan kita. Kita perlu berubah. Kita perlu mentransformasi diri. Kita tidak boleh menampakkan kemuliaan diri, tapi kemuliaan Allah melalui diri kita. Mendengarkan Allah dan bukan mendengarkan ego sendiri. Saudari-saudara, Yesus berubah rupa di atas gunung. Tapi kalau kita juga mampu mendengarkan Dia yang menghendaki kita menjadi pelaksana sabdanya, maka kita pun pasti akan berubah rupa, pasti juga menikmati kemuliaannya, dan dengan cara itu kita juga pasti merubah wajah dunia karena kesaksian hidup yang benar sebagai pengikut Kristus, sebagai buah dari mendengarkan Dia. Saudara-saudari, ketika Anda mendengarkan Dia, ketika mendengarkan sabda Tuhan, jangan bertegar hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena melalui peristiwa transfigurasi, Engkau menunjukkan kepada kami kemuliaan-Mu yang juga akan menjadi cita-cita kami menikmati kemuliaan-Mu pada akhirnya. Bantulah kami untuk mampu mendengarkan Engkau, sehingga kami pun berkenan padamu dan menikmati kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.